yang nabrakin hotshot, guys. Menarik bagaimana keputusan dari Vision System. Nah, ini yang dilakukan sama tim-tim yang ada di bawah tuh emang harus kayak gini di game yang tersisa. Karena gini, kalau mereka mau main sabar, mereka mau main santai, fase knockout stage aja nggak banyak. Maksudnya kan 2 hari doang. Anda kepleset, nggak lolos ke grand final, week walk juga gitu kan. Jadi ya semua kesempatan yang ada harus dimaksimalkan dengan cukup berani. Dan salah satu keputusan yang berani sekarang udah dilakukan sama Vision System. Coba untuk menabrak Karyadok, di mana di sana ada hotshot yang coba untuk melakukan heavy looting aja. Red Hawk juga mengalami pertemuan dengan ada Alpha 34 di sana yang harus saling berhadapan kali ini. Ada Nejat juga yang mulai membuka satu kawasan serangan terlebih dahulu dengan pukulan FGL. Tapi satu orang harus tumbang. Flicker terjatuh begitu saja. Ada potensi pertempuran orang ketiga. Lihat bagaimana seorang Kogar masuk di momentum yang tepat sehingga satu penggawa dari Red Hawk harusnya juga merasakan tembakan-tembakan liar dan reset harus segera dilakukan. Red Hawk gak mau memaksakan, mereka lebih pilih main aman kali ini. Tapi gue benar-benar ngerasa Red Hawk ini walaupun ini merupakan debut mereka di internasional, keputusan-keputusan mereka tuh benar-benar bijaksana, Dok. Kayak ketika mereka tahu ini udah nggak bagus untuk mereka bakal coba untuk langsung reset aja. Tapi kali ini kita bakal melihat gimana seorang Lin sudah mulai melihat ada satu player di sana. Kogar berhasil di take down oleh seorang Lin, tapi Jump berhasil melakukan penukaran. Satu player ditumbangkan di sana, tapi somehow Motovea juga berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Jump tidak bisa diselamatkan lagi, hanya menyisakan 2 player saja dari Core Memory Esports, di mana seorang Zenswan pun udah cukup sekarat. Peter bersama dengan Gus barusan, yang bukan Gus High tentu saja, berhasil mendapatkan total 3 poin eliminasi. Dan Motovea berperan penting dari angle tertinggi yang berada di bagian dari Snowfall. Ya, akhirnya kita ngelihat pergerakan yang mengerikan dari Motovea ya. Ini salah satu sniper yang juga cukup diwaspadai di Brazil. Kondisinya selalu dapat posisi yang enak banget, dan tadi kalian bisa lihat bagaimana repositioning yang dilakukan sama Motovea dari bawah. Tahu pertempuran, dia langsungnya dapat tempat tertinggi, kemudian dapat potensi nembakin 3 orang sekaligus. 3 poin eliminasi berhasil dikantongi, dan Core Memory terlihat tidak respect bagaimana mereka coba untuk melakukan penetrasi lebih dalam ke area Snowfall tanpa melakukan pengecekan ke area sekitar, sehingga mereka harus kesulitan. Dan kali ini akan coba diburu dan akan ada pengejaran yang coba dilakukan oleh 2 anggota sekaligus oleh Alpha 34 yang sudah mulai kelihatan. Ada Luan 7 di sana mulai coba untuk mencari, tapi tidak ketahuan. Don Gabang, Don sembunyi kali ini. Itulah fungsi melakukan checking every corner ya di Free Fire. Dan tentu saja hal tersebut membuat seorang Don masih cukup lengkap dari bagian mungkin utilities dan juga yang lain-lain, karena dia merupakan salah satu orang yang terakhir hidup, memiliki koin paling banyak, berhasil menghidupkan. Bentar. Hasue, mainnya gimana nih konsepnya? Apa itu? Capek banget kah di sana? Enggak. Kan biasa emang player tuh ada gaya PW, mainnya PW. masing-masing. Iya, PW. Nah, kalau dibilang nge-lag camnya nggak mungkin, ada yang jalan tuh di belakang. Iya. Kan itu udah wasit aja. Kalau gue jadi wasitnya gue tepok dikit sih, aman bang. Iya. Makanya dia mainnya buat fokus. Nangis. Silo. Bukan nangis. Bukan. Oh, Bukan. Emang kondisi panggungnya kan depannya LED kan. Benar. Silo. Jadi lihatnya ke bawah gitu biar tetap kelihatan, dan kita akan melihat adanya pertarungan Red Hawk yang coba melakukan reset di area Forest Raid. Kali ini akan bertemu dengan adanya tim Falcons. Lihat bagaimana tembakan demi tembakan sudah mulai coba dibuka. Flicker harus tumbang pada akhirnya, tidak bisa bertahan. Serangan 2 arah membuat dari Red Hawk juga harus kehilangan 1 orang terlebih dahulu. Namun 1 orangnya udah cabut, bahkan Nejat kali ini berhasil untuk keluar dan berhasil untuk selamat. Tim Falcon, kalau mereka mau lebih agresif, mereka harusnya mencari tahu bahwa ada potensi tim lain di sekitaran Forest Raid kali ini, Bung Skela. Dia udah aware banget ada Luan 7 dan kawan-kawan di sisi sebelah kiri. Makanya On Fire juga cuman maju ke bagian depan untuk melakukan lootingan aja. Nggak ada hal lebih yang mereka coba inisiasikan, karena mereka pun di menit ke-7 game yang akan berjalan ini masih bisa menghitung sisa player, King Kodok. Masih ada 45 orang loh ini. Bro, benar. Kehilangannya cuma dikit banget. Dan Gimana? Benar?
Benar-benar Asik. oke. Ada gemaknya gitu ya, benar gitu. Nggak usah dibahas Bung Sela ya. Sorry. Itu 3 orang yang hilang dari Ya. total 45 player adalah Red Hawk saja. Dan sisa sendirian seharusnya dari seorang Kutus yang akan coba untuk menjadi lone survivor. Tidak mudah, tapi kalau kita melihat kondisi zona ada di tangan tim Vitality dan sudah sama-sama melempar binokular terhadap EVOS Divine juga. Jadi udah sama-sama tahu bahwa di Militia ada 4 orang, di luar Militia juga ada 4 orang. Tinggal kondisi kedua tim mau seperti apa. Snowfall cukup ramai kali ini. Pain Gaming akan coba melakukan satu setup. Peter berada di area yang berbeda. Motovea juga akan berada di area cukup jauh. Wop, lihat Tuareg kali ini akan mulai terbaca. Tembakan demi tembakan bakal coba dipaksakan. Masih ada juga Riptide hitam dari seorang Explosi, namun masih belum menemukan kondisi yang cukup enak untuk memberikan tembakan liar. Dan kali ini Gus juga akan menjaga 3 orang sekaligus. Ada FGL yang bagus connect karena 3 player sekaligus, namun Motovea tumbang harus terjatuh di tangan seorang Jam kali ini. Akan ada penggerebekan, harus coba untuk dialin kali ini. Lihat bagaimana Pain Gaming harus gagal melakukan inisiasi pertarungan. Terlalu jauh dari seorang Peter ya. Ini bakal jadi berbahaya. Dan Demon coba untuk melepaskan pertempuran. Nameless nampaknya coba untuk melarikan diri juga, namun tidak bisa. 2 orang harus tumbang begitu saja. Core Memory reset mereka datang lagi menuju ke area Snowfall dan membuahkan hasil yang manis untuk mereka. Sangat baik, mereka berhasil setidaknya mendapatkan 2 poin eliminasi tambahan. Dan ini juga mungkin saja bisa menjadi titik balik mereka. Tapi ternyata Gus tidak berkata demikian, tidak akan membiarkan Core Memories untuk mendapatkan hal tersebut dengan mudah. Karena perlawanan dari seorang Gus kali ini membuat teman-teman dari Core Memories sendiri cukup kesulitan. Gak berhenti sampai di sana aja. Fight di bagian Snowfall tidak pernah selama dan sepanjang ini dan seramai ini ketika ada Buriram United. Gila. Ini hanya berlaku ketika Buriram United tidak ada. Betul, ini Buriram gak ada pengisi Snowfall, semuanya saling berebut gitu kan. Giliran itu Buriram semuanya pada bubar. Dan Noda kali ini sudah mulai adu aim sama seorang Zenswan. Sudah akan ada repositioning juga dari Pain Gaming karena mereka sadar kondisi mereka ini terlalu ramah. Sekarang udah masuk menuju zona yang ketiga. Sakit Kalau ini. mereka masuk sampai zona yang keempat terus ketahan, resource mereka udah pasti bakal sia-sia. Kemudian belum tentu mereka bisa masuk ke dalam zona dengan cukup aman. Akhirnya Core Memory melepas, akhirnya ada Echo juga yang dibuang, tapi tembakan dengan 2 anggota tertabrak dengan ada Fluxo kali ini berhasil dikuasai dengan cukup mudah. Tidak ada pertukaran. Q yang berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi dan Peter serta Limit mau tidak mau harus cabut, mau tidak mau harus reset terlebih dahulu Bung Skela. Yes, mereka bakal melakukan reset, coba untuk mundur lagi. Dan ini merupakan satu kabar penting untuk EVOS. Ini merupakan kesempatan untuk EVOS melakukan taking over dari posisi pertama yang sedang diduduki oleh tim Falcon setidaknya. Tapi kalau kita ngelihat, ini mereka masih balik lagi, ngambil koin lagi, bahkan bergerak ke arah Forest Red lagi untuk menghidupkan kedua temannya again and again. Sementara di menit ke-10 game yang sudah berjalan menuju ke arah menit 11 masih ada 44 orang dan 12 tim. Alpine macam apa ini? Bro, padat penduduk bro. Luar biasa mengerikan dari Alpine kali ini. Wah, ini Alpine IWCC benar-benar padat banget ya. Kalian ngelihat bagaimana kondisi mereka saling respect, kemudian bisa saling reset, sehingga 12 tim masih bertahan sampai menit yang ke-11. Core Memory adalah tim yang hampir aja rata, padahal tadi di Snowfall pada bagian awal, tapi ternyata sampai sekarang mereka masih ada 3 orang. Kemudian rotasi juga harus coba dilakukan. 2 tim Indonesia, tim Vitality dan juga EVOS Esports berada di area zona, jadi seharusnya bakal sampai ke arah late game. Namun 1 orang kelihatan. Core Memory kali ini Jam berduel, berhasil memenangkan duel tersebut dan akhirnya ada satu tim yang rata tusun, yaitu Alpha 34 yang loncat menggunakan mini launch space, tapi nampaknya salah turun karena langsung disambut sama tim yang berbeda. Yes, langsung diberondong tembakan barusan, tapi kali ini tantangan selanjutnya masih belum selesai sampai di sana karena tim Falcons dan juga Core Memories yang sedang kesulitan. Keduanya harus bertemu di luar zona dan keduanya pun sudah mulai tipis dari segi lootingan yang mereka miliki dan juga medikasi yang mereka miliki. Menyisakan seorang Jam, nggak ada pilihan lain selain
seorang Jump komit untuk bergerak menghajar seorang Limit kali ini. Karena Jump udah tidak memiliki banyak medikasi yang bisa digunakan dan Limit ternyata hanya bertugas sebagai pendelay pergerakan lawannya aja barusan. Yes, dan Red Hawk harusnya tumbang juga di posisi yang ke-11 karena memang sudah terlalu lama mereka cukup struggle. Dari early mereka gagal menyisakan satu orang putus, reset lagi tapi nggak bisa untuk 4-4 yang berkumpul sehingga harus tumbang juga di posisi yang ke-11. Sedangkan kalau kita lanjut, Core Memory juga menjadi tumbal selanjutnya di posisi yang ke-10. Pertarungan terlalu lama di area Snowfall membuat mereka menelan kerugian cukup banyak. Keroro kali ini juga akan coba dipaksa sendirian dia 3 lawan 1 dikejar. Keroro pasti tumbang, tapi tumbang di tangan seorang Puara kerasa yang dapetin poin eliminasi. Dan kali ini ada Bob yang memenangkan duel dengan pelontar yang mengerikan banget. AG Global berhasil diratakan di posisi yang ke-9 di tangan seorang Bob sekali ini. Fluxo nampaknya sudah mulai menemukan momentum mereka untuk bertempur. Gaya permainan yang sudah mulai kebaca dan mereka siap untuk menghadapi dengan cara mereka sendiri. Dan Hotshot juga akan di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja mengingat posisi mereka sudah mulai terbaca kali ini dengan sistem yang menjadi lawan mereka di area bawah. Bakal coba untuk memberikan beberapa tembakan demi tembakan. Six masih coba untuk memberikan damage dari jarak yang cukup jauh, namun terlalu lama di antara kedua tim. Kalau mereka terlalu lama, yang paling diuntungkan adalah Fluxo. Lihat Fluxo, udah ada gelagat menuju ke arah kompon yang sudah diduduki sama dua tim sekaligus. Kalau sampai Fluxo ikut campur, jelas Fluxo akan nyayur dari segi poin eliminasi, Bung Skyla. Yes, tapi nampaknya dari peperangan yang belum pecah, fight jarak dekatnya ngebuat Fluxo mengubah alih mereka ke arah kiri kali ini. Dan sudah mulai terlihat peperangan sudah mulai pecah. Satu player berhasil didapatkan. Chicks harus tumbang di sana. Terkurung oleh Gluol, sedikit kebingungan kali ini. Andrex, Jota dan juga Maxi menjadi bulan-bulanan dari lawannya. Menyisakan 2 player saja yang mulai tergigit oleh zona kali ini. Jota maju ke bagian depan, melihat ada seorang Sajid di sana, tidak bisa memberikan apapun selain damage yang cukup menggelitik. Maxi tidak bisa diselamatkan lagi dan Hotshot seakan tidak peduli. Mereka hanya ingin masuk ke dalam zona selanjutnya dan mereka hanya ingin bertahan untuk mendapatkan point placement yang lebih tinggi lagi. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Kali ini bagian EVOS dan juga Vitality yang akan berhadapan di tenda yang sangat kecil kali ini. Rasha akan coba untuk menghidupkan seorang Ray di sana. 2 player dari Vitality sudah berhasil untuk di take down dengan cukup mudah dan membuat kali ini Hotshot tidak ingin ketinggalan party yang sedang diciptakan dari keduanya. Begitu juga dengan tim Fluxo Kodok. Waduh, 4 tim saling berhadapan di tenda darurat. Tim Vitality harus menelan kerugian 3 orang tumbang. Fix pilihan kali ini benar-benar terkunci. Action ternyata menembak ke arah yang berbeda. Berarti kalau EVOS dicuekin bakal ada berhadapan dengan tim Fluxo. Rasha berhasil my God, sekaligus langsung melakukan ending. Dan Fluxo kali ini dibikin kewalahan. Sang Wonderkid memberikan bukti bukan hanya data. Dan kali ini langsung membuat dari Fluxo pun menyisakan 2 orang begitu saja. 3 tim tersisa. EVOS akan dijepit dari 2 orang sekaligus. Ada Hotshot di sana yang mulai berfokus ke arah tenda darurat. Kemudian dari Fluxo juga akan menahan diri mengingat menyisakan 2 orang. EVOS harus memilih lawan mana yang harus mereka take down lebih dulu. Tapi lihat Ingat, Pepeng Jut berhasil menerbangkan ke arah seorang Action begitu saja. 3 orang masih ada. Revive Rasha dapat 1 lagi ke arah seorang Action. Kali ini masih ada quick stop dari seorang Rasha yang terus bermain secara maksimal. Namun hati-hati, MT7 juga datang. Dia berada di posisi atas tenda, membuat tadi MG itu harus terjatuh. Gak masalah, masih bisa di-revive, masih bisa dibangkitkan, dan masih bisa reset masuk ke dalam tenda darurat kali ini. Sambil menunggu zona harusnya bergerak, tapi Sajid sisa sendirian, gak terbaca sama sekali. Rasha coba keluar, Kocel coba untuk berdaca, masih ada Rintan juga. Rasha dapetin 1 MT7 dan berhasil membuat dari Fluxo harus tumbang, menyisakan 1 orang dari Hotshot kali ini. 4 pegawai EVOS menyelesaikan semuanya dengan cukup mudah. Ini dia EVOS Esports berhasil mendapatkan boom ya.